Gimana sih Kak menurut Kakak nih perkembangan anak di Indonesia itu? Perkembangan anak di Indonesia pada saat ini sih Iya. udah berkembang lebih baik. Pola pikir zaman sekarang tuh yang nggak boleh memukul, nggak boleh mencubit itu kayak gimana? Nah, kalau untuk zaman sekarang itu udah ada namanya ilmu parenting, di mana orang Emang anak ini dari usia berapa sih sampai berapa yang bisa disebut anak sebagai anak gitu? usia dikategorikan anak itu Yayasan Panti Nugraha adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial anak, bertujuan untuk warga sekitar yang kurang mampu melalui upaya kesehatan keluarga dan pendidikan anak. Target dari yayasan ini adalah membangun kesejahteraan dan mencerdaskan generasi bangsa. Wilayah yang dirangkul oleh Yayasan Panti Nugraha ini mencakup Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Cilandak Barat, dan Kecamatan Cilandak. Dengan landasan niat mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang berdaya dalam menjalankan programnya, Yayasan Panti Nugraha bekerja untuk pemenuh hak-hak anak berdasarkan penelusuran menyeluruh atas akar masalah. Menjawabnya melalui praktik-praktik pengembangan anak dan masyarakat yang baik dan sudah terbukti. Untuk membangun anak dan remaja sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Seluruh upaya ini dilaksanakan dalam kemitraan bersama anak, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan agar dapat memberi dampak positif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fikri dalam acara Ruang Keluarga. Dan di sini gue nggak bakalan sendiri. Gue ditemani sama partner gue yaitu Ananda Putri. Halo, nama gue Nanda Putri dan kali ini gue bakal nemenin Fikri dalam acara episode kali ini. Kali ini gue mau ngebahas PATBM. Apa itu? PATBM itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kurang lebihnya, PATBM itu sebagai jembatan untuk anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan kekerasan. Dan gua udah mengundang bintang tamu di sini udah hadir. Langsung aja kita perkenalkan Kak Loren. halo semuanya, nama aku Loren Gazala, biasa dipanggil Loren. Aku perwakilan dari Forum Anak Cilandak. Oke Kak, gimana sih Kak menurut Kakak nih perkembangan anak di Indonesia itu? Perkembangan anak di Indonesia pada saat ini sih Iya. udah berkembang lebih baik karena anak-anak sudah paham tentang hak-haknya. Terus kalau misalnya ada pelanggaran terhadap hak mereka, mereka mampu dan sudah berani menyampaikan hal tersebut. Nah, untuk hak-hak anak ini apa aja sih Kak? Ada berapa hak-hak anak yang harus dipenuhi? Untuk hak-hak anak dasar itu ada 4. Pertama itu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan hak perlindungan. Emang sebenarnya hak anak itu ada berapa? Kan yang ini 4 nih. Sebenarnya itu ada berapa hak? Sebenarnya itu ada lebih ya pasti, tapi untuk dasarnya aja itu 4 udah mencukupi dan melingkupi hak-hak anak. Kan ini kan hak-hak anak, kita udah ngebahas hak anak nih, ada tadi ada 4 kan. Eh, apa aja sih Kak kasus yang melanggar ini hak ini tuh apa aja? Untuk pelanggaran hak itu seperti kayak dulu kan orang tua zaman dulu kalau mengingatkan kesalahan anak itu kayak memukul, mencubit, dan itu termasuk pelanggaran hak dalam kekerasan terhadap anak. Terus selain itu untuk hak hidup kayak ibu-ibu hamil, anaknya itu sebenarnya udah mempunyai hak untuk hidup, jadi nggak boleh digugurin karena itu sudah masuk pelanggaran hak hidup. Kak, mau nanya nih, kan tadi kakak bilang katanya kalau misalnya orang tua zaman dulu itu kan pola pikirnya berbeda ya sama orang tua zaman sekarang. Nah itu pola pikir zaman sekarang tuh yang nggak boleh memukul, nggak boleh mencubit itu kayak gimana? Nah, kalau untuk zaman sekarang itu udah ada namanya ilmu parenting, di mana
orang tua zaman sekarang udah mengerti hak-hak apa saja sih yang harus dipenuhi untuk anak. Seperti kalau mengingatkan anak bagaimana, sebenarnya tuh ada hal yang cara mengingatkan anak dengan baik, kayak misal anak melakukan hal buruk jangan langsung dibilang jangan, tapi dijelaskan terlebih dulu kenapa sih tidak boleh dilakukan dan bagaimana cara menanggapi hal tersebut. Oke, jadi ini berarti dari parentingnya juga ya. Jadi nanti dari orang tuanya itu nanti ke anaknya jadi apa namanya kalau dibilang kalau misalnya kekerasan itu kan dia punya trauma sendiri. Iya. Dia punya trauma sendiri. Nah kalau misalnya itu tuh buat ngilangin traumanya itu gimana? Iya, itu untuk menghilangkan trauma otomatis kita sebagai orang tua udah siap. Apakah kita udah siap belum punya anak? Kalau misalnya kita sudah siap, pasti kita kayak sebelum gue punya anak mungkin gue harus membekali ilmu parenting agar anak gue nggak mengalami hal yang gue rasain dulu. Tadi kan kakak ngebahas nih tentang yang digugurin ini. Emang anak ini dari usia berapa sih sampai berapa yang bisa disebut anak sebagai anak gitu? Usia dikategorikan anak itu umurnya itu dari 0 sampai 18 tahun. Meskipun anak dalam kandungan itu sudah dikategorikan anak dan mempunyai hak untuk hidup. Nah, kan kakak dari organisasi Forum Anak Cilandak. Upaya dari organisasi kakak ini tuh untuk mencegah itu semua gimana sih, Kak? Nah, untuk mencegahnya itu kita mengadakan sosialisasi kepada anak-anak dan juga ibu-ibu. Dan kita juga bekerjasama dengan PATBM bagaimana sih ilmu parenting itu dapat disebarluaskan ke orang tua. Terus untuk ke anak-anak kita lebih ke sosialisasi bagaimana sih perlindungan anak, apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua, dan hal-hal apa saja sih yang tidak boleh dilakukan terhadap anak, seperti itu. Oh, jadi kegiatan ini kayak roadshow. Ya. Itu kakak cara penyampaiannya melalui media apa aja Kak biasanya? Sebelum pandemi kita mengajak anak-anak berkumpul di suatu tempat, terus kita sosialisasi. Selain sosialisasi kita juga ngajak berdiskusi kayak apakah ada yang mengalami kekerasan terhadap anak gak di lingkungan, terus bagaimana mereka menangani situasi tersebut jika melihat temannya mengalami kekerasan, seperti itu. Nah, kalau untuk kayak sosial media ada Kak? Sosial media paling kita kadang membuat lomba poster tentang apa saja sih kekerasan terhadap anak, terus hak-hak anak itu apa saja, seperti itu. Oh, itu buat kayak lomba poster itu dibuat khusus anak atau bagaimana Pak? Untuk lomba poster kita adakan sesuai kategori anak dari 0 sampai 18, tapi kan nggak mungkin kan anak janin itu ngikut lomba poster. Paling yang sudah bisa membuat poster boleh ikut. Oh, jadi itu untuk anak ya? Dari Iya. anak dan untuk anak? Iya. Oke. Kalau misalnya buat di organisasi kakak ini ada nggak yang kayak ilmu parenting yang buat orang tua atau yang ilmu yang disebarluaskan untuk orang tuanya itu? Nah, kalau untuk disebarluaskan ke orang tua, kita bekerjasama dengan PATBM, di mana dia itu memberikan ilmu-ilmu parenting, terus juga selain itu menangani masalah kalau misalnya ibu-ibu bingung gimana sih nanggepin anak yang susah diatur. Terus kalau sekarang kan belajar itu online dan kadang tuh ibu-ibu agak stres ya. Iya. Gimana sih cara nanganin anak biar belajar? Nah, itu bisa dikonsultasi ke anggota PATBM. Oke, jadi buka buat konsultasi juga ya? Iya. Berdiskusi singkat sih lebih lanjutnya. Ini kita mau ngebahas kasus nih, Kak. Kasus paling terbesar itu di dalam pelanggaran anak ini kekerasan atau pelecehan sih, Kak? Kalau kekerasan pasti lebih umum ya, sering kita ketemuin, tapi untuk lebih besarnya sepertinya kekerasan seksual, di mana kayak PATBM pernah menangani kasus seksual kayak mohon maaf anak kecil disodomi oleh orang tua, itu udah pernah ditangani oleh PATBM, di mana korban dibantu untuk menemui psikolog dan pelaku dilaporkan ke polisi, seperti itu. Untuk kasusnya lumayan berat ya? Iya. Itu kalau boleh tahu korbannya berapa tahun? Kayaknya saya sih kurang tahu ya, paling antara 13 sampai 16 tahun, kayak masih SD atau nggak SMP gitu. Itu berarti kekerasan dari kecil ya? Iya.
Terus katanya sih kalau misalnya dia udah mengalami kekerasan seksual dari orang tuanya itu dan dia ngajak temennya lagi, nggak tahu tujuannya apa, jadi dia kayak ngerasain, gue udah ngerasain ini, lo juga harus ngerasain seperti itu. Jadi ada beberapa korbannya nggak satu, tapi temennya juga menjadi korban. Itu dari anaknya. Iya, Ngajak ya. Itu Lebih untuk ngajak. apa namanya, teman korbannya itu apa mendapat bantuan juga? iya. Jadi semua korban, walaupun anak yang melakukan juga ke temennya, itu juga anak termasuk korban dan semua korbannya itu dibantu untuk menemui psikolog. Tapi yang anak yang ngajak ini bisa disebut pelaku nggak? Kan Enggak. dia mengajak. Tapi kan sebelum dia mengajak itu dia sudah Menjadi korban. menjadi korban. Jadi udah dikategorikan korban. Ngapain lu? Lagi ngedit video nih. Kuliah amat. Iya, gue ngantuk banget anjir. Bentar, tidur gua. bawain sesuatu. Gua udah beli tadi buat lu. Wih, apaan nih? Ini kopi pisang. Kopi pisang. Iya, Dari mana? Transisi. Oh, emang ininya apa sih kelebihannya? Wah, dia manis. Rasa pisangnya pokoknya dapet banget dah. Enak lagi buat kerjain tugas. Bisa bikin gak ngantuk nih. Bisa dong, pasti recommended banget ini soalnya. Boleh ya, cobain ya. Cobain. Oke. Rasa pisangnya berasa ya? Enak kan? Mantap. Buat naikin mood. Iya, lagi-lagi. bikin gak ngantuk juga soalnya nih. Duh, thank you banget ya. Pasti. Lu kalau mau pesan, Iya. ada di Gojek, ada di Grab. Kalau mau langsung datang bisa di Jalan Adiaksa 2. Selain ini ada apa lagi nih? Wah, banyak menunya, nggak cuma kopi, ada makanan juga. Wih, Banyak variannya deh. Soalnya juga tempatnya nyaman sih. Buat recommended lah tempatnya kalau buat ngerjain tugas kuliah juga enak. enak berarti nih ya kopinya. Udah berarti lanjut lagi kita ngedit ya. Oke, siap. Kan kakak dalam organisasi Forum Anak Cilandak nih. Itu kebentuknya pertama kali Forum Anak ini gimana sih, Kak? Nah, Forum Anak Cilandak Barat ini terbentuk karena bantuan dari Yayasan Panti Nugraha, di mana dia mewadahi dan mensupport anak-anak seperti adanya pelatihan, terus juga pengetahuan tentang hak-hak anak, terus selain itu juga ada latihan dasar kepemimpinan. Selain dari hal tersebut juga anak-anak dipersiapkan untuk ke jenjang berikutnya seperti bekerja. Tuh. Pelatihannya itu apa aja sih, Kak? Kalau boleh tahu, pelatihan tentang apa sih? Apa aja sih pelatihannya itu? Nah, kalau untuk pelatihan, pertama kali aku ikut itu pelatihan tentang jurnalistik, terus juga aku sempat ikut bertemu dengan anak-anak se-Indonesia di NTT, ND. Selain itu juga aku mengikuti kegiatan yang lebih ke internasional yang bertemu dengan orang-orang luar seperti Amerika, Bangkok, terus Cina, Nigeria, itu bertemu di Bali ngebahas tentang hak-hak anak apa saja sih yang dilanggar dan mencakup itu bukan nasional lagi tapi ke internasional seperti itu. Ngomong-ngomong nih, Kak, kakak lagi sibuk apa sih sekarang? Untuk saat ini aku masih sibuk kuliah dan juga aktif di Forum Anak Cilandak. Selain itu juga Forum Anak Cilandak ini mempunyai program baru di mana Voice Now, seperti judulnya Voice Now, bersuara sekarang. Dan itu termasuk hak anak dalam berpartisipasi untuk menyuarakan suaranya. Nah, dalam program ini kita mengajak anak-anak yang ada di lingkungan untuk berdiskusi tentang isu-isu terkait mengenai lingkungan dan bagaimana sih peran orang muda untuk menangani isu-isu tersebut, seperti itu. Oke, Kak, gue mau nanya, motivasi kakak untuk ikut organisasi ini apa? Seperti yang lainnya, kalau ngikutin organisasi itu alasannya kayak menambah pengalaman, terus nambah teman, terus juga nambah wawasan. Sesudah mengikuti organisasi ini, aku lebih tahu kayak hak-hak anak itu apa saja. Jadi kayak aku bisa tahu nih kalau misalnya ada kekerasan terhadap anak, aku harus mengatakan nggak boleh kayak gitu. Terus juga aku bisa udah ngasih solusi kalau misalnya ada kekerasan anak seperti apa. Terus juga aku udah lebih peka terhadap lingkungan, seperti itu sih.
Oke, jadi ini buat diri sendiri juga ada positifnya. Jadi untuk kesehariannya bisa menambah kesibukan juga ya. Iya, betul. Oke nih Kak, balik lagi ke pembahasan awal kita. Motif apa aja sih Kak yang sering terjadi? Entah itu kan banyak nih motif, apa aja sih? Untuk motif, kalau di era pandemi ini pasti ekonomi ya, karena ekonomi di Indonesia aja udah turun. Otomatis itu bakal berdampak ke anak-anak. Nah, kalau misalnya nih, kayak misalnya ayahnya di PHK, terus anaknya masih ngeluh, ayah kuota ataupun ayah mau mainan baru, pasti kan ayahnya kayak, apa sih orang gak punya duit kenapa minta mainan ataupun kuota. Jadi cara melampiaskan kadang lebih ke verbal, kayak memarahi dengan suara nada keras, terus selain itu juga langsung main mukul seperti itu. Terus kalau untuk motif lain kayak ke media sosial sih, kadang ada tren-tren yang sebenarnya 18 plus tapi sama anak-anak tuh diikutin seperti itu. Iya. Lebih ke ini ya, bijak menggunakan sosial media. Lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Jadi orang tuanya juga harus mantau ya Kak. Iya, ada kerjasama keseharian. sih. Harus dipantau terus sama orang tua. Iya, satu lagi ya ilmu parentingnya. Ilmu Ilmu parentingnya. parenting itu sangat penting untuk mendidik anak lebih baik di era saat ini. Oke Kak, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Saran dari kakak sendiri tuh buat anak-anak ke depannya itu gimana sih? Oke, saran untuk aku, anak-anak sekarang udah boleh dan mampu untuk mengatakan tidak kepada kekerasan terhadap anak. Selain itu juga kalian bisa melaporkan jika mengalami kekerasan anak ataupun hanya melihat kekerasan terhadap anak ke PATBM. Karena PATBM ini udah ada di wilayah-wilayah terdekat kalian seperti RW, dan kalian bisa melaporkan hal-hal terkait mengenai kekerasan terhadap anak ke PATBM. Oke Kak, untuk tahu nih lebih lanjut organisasi kakak sama tentang perlindungan itu hubunginnya kemana sih Kak? Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mengecek Instagram dengan username @ypnjaksel dan juga Facebook Yayasan Patinugraha. Oke guys, itu ada nanti bisa dicek lagi Instagramnya atau Facebooknya ada di bawah. Oke, udah waktunya kita buat pamit. Terima kasih banyak Kak Loren atas waktunya dan ilmu-ilmunya. Sampai jumpa lagi sama gua Fikri dan partner gua Nanda dalam acara Ruang Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.